Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda di semester baru, semangat baru. Kali ini kita akan belajar tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 mengenai menuju masyarakat sejahtera. Nah, di semester sebelumnya kita sudah belajar sampai tema 5 ya. Nah, kita akan langsung melanjutkan ke tema 6. Nah, bagi kalian yang belum mengumpulkan tugas kemarin, laporan liburan kalian selama di rumah, segera menghubungi Bunda ya, yang belum ya, segera mengumpulkannya. Lalu bagi kalian yang belum memakai seragam sekolah, ayo pakai seragam sekolahnya dulu. Biasa hari Selasa seragamnya merah putih. Jangan lupa ya, untuk pengumpulan tugas kalian nanti di akhir. Nah, kalian itu yang pertama itu memfoto tugasnya, yang kedua itu kalian memegang tugasnya lalu dipoto. Jadi full badan kalian sambil megang tugasnya difoto ya. Jadi kalian harus memakai seragam sesuai dengan harinya. Untuk semester 2 sekarang peraturannya seperti itu ya. Kalian yang pertama itu memfoto tugasnya ya, yang kedua itu kalian difoto beserta tugasnya. Jadi tugasnya dipegang sama kalian. Jadi kalian harus memakai seragam full sesuai dengan peraturannya. Nah, sebelum ke pembelajaran, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama itu siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Nah, sebelum ke materi, Bunda mau nanya dulu. Di sini, siapa yang tahu masa puber? Apa sih masa puber itu? Iya, betul. Masa puber itu adalah masa peralihan dari anak-anak ke remaja. Biasanya ditandai dengan perubahan fisikis dan fisik kalian. Nah, ini juga berkaitan dengan perubahan diri kalian, perubahan sikap kalian, perubahan bentuk badan kalian juga. Nah, sebenarnya sebelum kalian masuk masa puber, sebenarnya kalian juga sudah memasukinya, sudah merasakannya. Masa puber itu apa? Jadi masa pubernya yang kalian rasakan itu adalah rasa memiliki kepedulian. Lebih khususnya itu kepedulian terhadap lingkungan. Kenapa kita harus peduli terhadap lingkungan? Karena kita warga negara atau masyarakat. Nah, berarti kita sebagai masyarakat atau warga negara memiliki kewajiban untuk peduli terhadap lingkungan. Nah, peduli terhadap lingkungan itu ada dua macam. Yang pertama itu ada peduli terhadap lingkungan masyarakat. Yang kedua itu adalah peduli terhadap lingkungan di sekolah. Nah, di sini ada contoh gambar ibu-ibu, bapak-bapak, ada anak kecil sedang melaksanakan gotong royong. Ini merupakan salah satu contoh dari kepedulian terhadap lingkungan di masyarakat atau di sekitar rumah kalian. Nah, di sini juga ada 4 contoh kepedulian lingkungan di masyarakat. Yang pertama, mau menjelaskan dari yang pertama. Ini bapak-bapak sedang gotong royong membersihkan got karena gotnya banyak sampah. Nah, ini termasuk kepedulian lingkungan di masyarakat.
Contohnya itu adalah gotong royong yang pertama. Yang kedua itu adalah penghijauan atau menanam pohon di sekitar rumah atau sekitar jalan ya. Yang ketiga itu adalah wajib antri. Nah, ini adalah kebiasaan antri. Lalu juga membayar pajak tepat waktu. Nah, ini merupakan kepedulian kalian di masyarakat. Lalu yang terakhir adalah melakukan ronda malam atau siskamling. Nah, ini semua merupakan salah satu kewajiban kalian untuk mengisi kemerdekaan ini. Nah, ada juga kepedulian di sekolah. Tadi sudah di masyarakat ya. Nah, sekarang kepedulian lingkungan di sekolah. Yang pertama itu adalah menaati peraturan memakai pakaian sesuai dengan jadwalnya. Seperti yang tadi Bunda sudah jelaskan di pertama, kalian diminta untuk memakai seragam lengkap sesuai dengan jadwalnya. Itu merupakan kepedulian kalian di sekolah. Lalu yang kedua itu masuk sekolah tepat waktu sebelum bel berbunyi. Ayo, siapa yang masih suka telat ke sekolahnya? Sekarang mah ke sekolah ya. Sekarang mah BDR, berarti siapa yang belum tepat waktu melaksanakan tugasnya, BDR-nya? Siapa yang masih suka nanti ayo sekarang, mulai dari sekarang kita harus peduli terhadap sekolah ya, kepedulian lingkungan di sekolah ya. Lalu yang terakhir itu adalah membuang sampah. Membuang sampah itu bukan hanya tugas mereka, bukan tugas dia, tetapi tugas kita juga, tugas saya. Nah, ini semua merupakan contoh dari kepedulian di sekolah. Nah, kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif. Nah, bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan yang sangat penuh pengorbanan. Oleh karena itu, kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Sehingga untuk meraihnya bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Nah, di sini ada teks tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Dengarkan baik-baik, nanti kalian cari kata kuncinya apa. Oke, sudah siap? Nah, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proclamation dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, diantaranya sebagai berikut.
A. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. B. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. D. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Nah, dari teks tadi kita akan menemukan kata kuncinya. Tadi kata kunci. Nah, biasanya kata kunci itu ada di judul teks. Jadi, tadi apa judul teksnya? Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Berarti kata kuncinya adalah makna proklamasi. Maksudnya makna proklamasi itu adalah tadi terbebas dari penjajahan. Lalu apalagi tadi? Nah, kalian akan mengerjakan tugas ya di halaman 3 dan halaman 5. Halaman 3 tadi yang cerita sebelumnya. Nah, yang cerita bergambar. Nah, itu halaman 3 ya. Untuk halaman 5 itu tentang kata kunci. Tadi sudah disebutkan oleh Bunda kata kunci apa tadi? Letaknya ada biasanya di judul ya. Jadi setiap judul teks itu memiliki kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa sih isi teks tersebut dengan cara menemukan kata penting pada judul teks tersebut. Nah, kata-kata penting ini disebut juga kata kunci. Tadi sudah disebutkan ya kata kuncinya, makna proklamasi. Nah, kalian tinggal kerjakan tugas yang halaman 5. Tugasnya dikumpulkan hari ini. Jangan lupa ya difoto tugasnya. Nah, kalian juga memegang tugasnya difoto dengan lengkap full badan kalian, oke? Nah, ditunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.